Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa dengan NPM 22.355 kelas H. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyertaan tindak pidana dengan mata kuliah Hukum Pidana dan Perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyertaan tindak pidana. Penyertaan tindak pidana yang biasa disebut dengan dalleming. Di dalam tindak pidana pernyataan tersebut dipermasalahkan karena adanya melakukan tindak pidana sendiri, lalu menyuruh, turut serta, dan sengaja untuk mengajukan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Di dalam tindak pidana tersebut adanya sebagai pembantu tindak pidana yang memberikan kesempatan untuk memberikan bantuan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Selanjutnya, istilah tindak pidana penyertaan yang disebut dengan dalleming yang berasal dari Belanda. Lalu selanjutnya complicity yang berasal dari Inggris, Täterhelp yang berasal dari Jerman, lalu participation yang berasal dari Prancis. Di sini ada turut campur dalam peristiwa pidana yang biasa digunakan oleh tresna, lalu turut berbuat delik yang biasa digunakan oleh kasni, dan turut serta yang digunakan oleh utrecht. Lalu selanjutnya bentuk-bentuk penyertaan. Di sini terdapat dua bentuk penyertaan. Yang pertama yaitu penyertaan yang berdiri sendiri, dan yang kedua yaitu penyertaan yang tidak dapat berdiri sendiri. Penyertaan yang dapat berdiri sendiri tersebut di mana masing-masing pelaku dalam suatu perbuatan tindak pidana didiskualifikasikan atau dapat dipertanggungjawabkan untuk tersendiri. Lalu yang kedua, penyertaan yang tidak dapat berdiri sendiri tersebut yaitu yang menggerakkan, menyuruh, membantu, membujuk untuk melakukan tindak pidana tersebut, lalu dipertanggungjawabkan oleh pelaku yang satu dan pelaku yang lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis penyertaan. Terdapat 5 pelaku jenis penyertaan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Yang pertama yaitu orang yang melakukan sendiri untuk melakukan tindak pidana yang disebut dengan plagier. Yang kedua, orang yang menyuruh orang untuk melakukan tindak pidana tersebut yang disebut dengan doenplager. Yang ketiga yaitu orang yang turut serta melakukan bersama-sama untuk melakukan tindak pidana tersebut yang disebut dengan medepleger. Yang keempat yaitu orang yang dengan sengaja untuk menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut yang disebut dengan utlikor. Yang kelima yaitu orang yang memberikan bantuan untuk melakukan tindak pidana tersebut yang disebut dengan medepletik. Selanjutnya, pendapat para ahli. Terdapat 3 pendapat para ahli. Yang pertama yaitu menurut ahli hukum pidana Belanda, di mana ia menyatakan bahwa penyertaan adalah persoalan pertanggungjawaban yang dipidana dan bukan merupakan suatu delik karena bentuknya tidak sempurna. Yang kedua yaitu menurut Pompe, di mana yang menyatakan bahwa penyertaan adalah aturan-aturan yang memberi perluasan terhadap norma yang tersimbol di dalam suatu undang-undang tersebut. Yang ketiga yaitu menurut Moel-Jatno. Moel-Jatno tersebut sependapat dengan Pompe, di mana menyatakan bahwa penyertaan adalah delik yang berdiri sendiri, yang bersifat khusus, lalu yang disebut dengan delik sui generis. Selanjutnya yaitu dasar hukum penyertaan tindak pidana, di mana pada KUHP lama terdapat pada pasal 55 dan 56 KUHP lama,
di mana pada pasal 55 KUHP lama, pelaku suatu tindak pidana yang akan dihukum jika mereka melakukan, menyuruh, lalu berkesempatan untuk melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya pembantu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Lalu pada pasal 56 KUHP lama, di mana sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum jika mereka melakukan perbuatan suatu tindak pidana dengan cara menyuruh, turut serta dengan perbuatan yang mereka janjikan dan menyalahgunakan kekuasaan atau dengan cara kekerasan, ancaman kepada orang lain merupakan suatu penyertaan tindak pidana. Selanjutnya yang terdapat pada KUHP baru, di mana terdapat pada pasal 20, 21, 22 tentang penyertaan tindak pidana. Pada pasal 20 memuat tentang pelaku yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut dan menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk orang lain, tetapi dipertanggungjawabkan untuk sendirinya. Lalu pada pasal 21 memuat tentang pembantu yang melakukan kejahatan, melakukan tindak pidana, diancam selama 15 tahun penjara atau hukuman mati. Lalu yang pada pasal 22 memuat jelas untuk pada pasal 20 dengan 21, di mana pada pasal 20 memuat tentang pelaku dan pada pasal 21 memuat tentang penghapus dan pengurangan pemberatan pidana. Lalu selanjutnya tabel perbedaan KUHP nasional dengan KUHP WPS. Yang pertama yaitu pada KUHP nasional mempunyai pasal tentang penyertaan tindak pidana yang terdapat pada pasal 55 dan pasal 56. Sedangkan pada KUHP WPS terdapat pada pasal 20. Berikutnya pada KUHP nasional, penyertaan turut serta dalam KUHP nasional yang diatur dalam pasal 55 yang berlaku pada tindak pidana yang terdapat yang diatur dalam bab 14, 15, 16, dan 18. Sedangkan yang pada KUHP WPS yang di mana tindak pidana tersebut tidak berlaku dan tidak diatur dalam bab tersebut. Berikutnya pada KUHP nasional, di mana orang yang turut serta atau mendorong untuk melakukan tindak pidana tersebut sebatas dengan pidana yang diatur untuk tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan pada KUHP WPS, di mana orang yang mendorong atau disebut dengan membantu melakukan tindak pidana tersebut akan dihukum sebatas dengan pidana yang diatur untuk tindak pidana yang dianjurkan. Berikutnya, pada KUHP nasional mengenal lebih banyak jenis penyertaan seperti turut serta dalam tindak pidana yang berada pada pasal 55 ayat 1, lalu turut serta membantu untuk melakukan tindak pidana tersebut yang pada pasal 56 ayat 3. Sedangkan pada KUHP WPS itu hanya untuk mengenal satu jenis penyertaan yang disebut dengan penyertaan tindak pidana pembantu atau pendorong. Selanjutnya pada KUHP nasional, untuk membuktikan adanya penyertaan tersebut harus adanya bukti bahwa seseorang itu ikut melakukan tindak pidana atau memberikan bantuan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan pada KUHP WPS tersebut hanya memberikan dorongan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Yang selanjutnya contoh kasus, di mana contoh kasusnya kasus pembunuhan bos rumah makan Padang dengan dilakukan pembunuh bayaran. Yang pelaku utamanya yaitu seorang istri dan korban yaitu seorang suami.
di mana kronologinya seorang istri tersebut sakit hati atau cemburu karena sang suaminya mempunyai wanita idaman lain. Dan seorang istri mempunyai rencana untuk membunuh karena seorang istri tersebut sudah merasa sakit hati kepada suami. Dan si istri melakukan tindak pidana dengan melakukan pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran tersebut sudah merupakan suatu penyertaan di mana seorang istri menyuruh pembunuh bayaran dengan sengaja untuk menghabisi korban. Mengapa saya memakai kasus tersebut? Di mana pada kasus tersebut berkaitan pada tindak pidana penyertaan, di mana kasus tersebut dianggap adanya unsur kesengajaan, di mana seorang istri korban meminta untuk pembunuh bayaran untuk menghabisi suami tersebut dengan konteks menyuruh dan beberapa kaitannya pada penyertaan. Istri korban menyuruh pembunuh bayaran lalu dijanjikan sejumlah uang yaitu 20 juta dan sudah diberikan kepada si pelaku pembunuh bayaran tersebut dan dipidana seumur hidup, dipidana selama 15 tahun penjara. Adanya kaitan tersebut, adanya kaitan kasus ini dengan tindak pidana penyertaan di mana pembunuh tersebut saling membantu satu sama lain untuk melakukan tindak pidana tersebut. Bila ada kata saya yang kurang berkenan, penjelasan saya yang kurang berkenan, saya mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih.